Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelina Putri Utami dengan NIM 2020202079 akan memaparkan materi dari kelompok 8 sampai 14 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Materi kelompok 8 tentang pembagian dan macam-macam media pendidikan. Pembagian dan macam-macam media pendidikan, yang pertama adalah media pendidikan dilihat dari sifatnya, yaitu terbagi menjadi beberapa pembagian. Yang pertama media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape recorder, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara seperti gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Yang ketiga media audiovisual, yaitu media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman, meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. Media audiovisual merupakan bahan ajar yang mengombinasikan dua materi, yaitu materi auditif ditujukan untuk merangsang indera pendengaran, sedangkan materi visual ditujukan untuk merangsang indera penglihatan. Dengan kombinasi dua materi ini, pendidik dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas karena komunikasi berlangsung secara efektif. Media audiovisual pun dibagi menjadi beberapa lagi, yaitu audiovisual diam, di mana penyampaian pesannya diterima oleh pendengar dan penglihatan, namun gambar yang dihasilkan adalah gambar diam atau memiliki sedikit gerakan. Dan yang kedua audiovisual gerak, yaitu sama seperti audiovisual diam, tapi media ini penyampaian pesan yang diterima oleh pendengaran dan penglihatan ini berupa gambar yang bisa bergerak. Lalu media pendidikan dilihat dari daya liputnya. Media dengan daya liput luas dan serentak, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, media untuk pengajaran individual, media penggunaannya hanya untuk seorang diri. Lalu media pendidikan dilihat dari bahan pembuatannya. Yang pertama media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Dan yang selanjutnya media kompleks. Media ini adalah media yang alat dan bahan baku pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya. Selanjutnya media pendidikan dilihat dari teknik pemakaiannya. Yang pertama media yang diproyeksikan seperti film, slide, dan lain-lain. Lalu media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi kelompok 9 tentang produksi media pendidikan berupa gambar non-akademik. Produksi media pendidikan berupa gambar yakni upaya yang dilakukan untuk membuat media berupa gambar. Media gambar termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, di mana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi visual. Media pendidikan ini berupa gambar ini contohnya seperti media bagan, atau yaitu media yang pengajaran atau pengajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, dan lain-lain. Yang kedua grafik, yaitu yang merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data berupa angka-angka. Yang ketiga ada media diagram, yaitu yang susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Yang keempat media poster, yaitu gabungan antara gambar dan tulisan dalam suatu bidang. Yang kelima ada karikatur dan kartun, yaitu merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Lalu ada media gambar atau foto, yaitu merupakan reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Selanjutnya kelebihan dari media gambar yaitu lebih konkret dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah. Yang kedua dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga dapat mengatasi keterbatasan mata. Yang keempat memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan dapat digunakan untuk semua orang tanpa memandang umur. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, penghayatan tentang materi kurang sempurna.
karena media gambar hanya menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia, sehingga materi yang akan dibahas kurang sempurna, dan tidak meratanya penggunaan foto tersebut bagi anak-anak dan kurang efektif dalam penglihatan. Lalu materi kelompok 10 tentang produksi media pendidikan berupa yang bersifat elektronik. Media pendidikan yang bersifat elektronik yaitu beberapa media elektronik yang digunakan dalam pembelajaran saat ini, diantaranya media radio, komputer, OHP, multimedia proyektor, closed circuit television atau CCTV, dan sound amplifier. Pada zaman ini berbagai informasi di berbagai belahan dunia dapat diketahui dengan cepat dan mudah berkat kemajuan teknologi. Anak-anak pun sudah banyak yang mulai aktif menggunakan media elektronik seperti HP, televisi, komputer, internet. Berbagai alat elektronik tersebut digunakan sebagai media hiburan bagi mereka, baik untuk menonton film ataupun bermain game seperti game online, PlayStation, video game. Memang kebiasaan tersebut dapat berdampak negatif, tapi tidak selamanya juga memberikan dampak negatif pada anak. Media elektronik juga dapat memberikan hal positif pada anak. Tinggal bagaimana kita dapat menggunakan media elektronik tersebut dengan bijak sehingga memberikan manfaat. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini juga mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai guru, kita bisa menggunakan media elektronik sebagai media pembelajaran, mengingat sekarang anak lebih suka dan aktif menggunakan media elektronik. Pengaruh ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai sistem pembelajaran berbasis media yang menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya. Saat ini pun tingkat SD, bahkan TK, PAUD sudah menggunakan model pembelajaran media-based learning, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fatur Rahman memberikan gambaran lebih detail dan dari manfaat penggunaan media dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa, yang kedua, membantu untuk mempercepat pemahaman, yang ketiga, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistik, yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, yang kelima, pembelajaran lebih komunikatif dan produktif, yang keenam, waktu pembelajaran bisa dikondisikan, dan yang terakhir, menghilangkan kebosanan pada siswa dan meningkatkan motivasi siswa. Oleh karena itu, penggunaan media hendaknya tidak asal-asalan untuk pengembangan minat belajar anak. Disinilah tugas guru untuk dapat memanfaatkan media elektronik dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan baik. Selanjutnya, materi kelompok 11 tentang pengembangan media audiovisual. Selain media audiovisual juga tidak lepas dari teknologi. Teknologi audiovisual merupakan sebuah cara untuk menampilkan materi yang menggunakan mesin mekanis serta elektronik dalam penyampaian pesan audio dan visual. Contoh dari teknologi audiovisual ini adalah proyektor film atau tape recorder. Ada beberapa ciri utama dari teknologi media audiovisual. Yang pertama, bersifat linear. Yang kedua, menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak. Yang ketiga, representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Yang keempat, diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya. Yang kelima, dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologis kognitif dan behaviorisme. Dan yang terakhir, biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Seiring dengan teknologi yang semakin berkembang, untuk menyampaikan suatu bahan pembelajaran sudah jarang sekali menggunakan media-media seperti yang telah disebutkan di atas. Saat ini, para penyampai pembelajaran tidak hanya menggunakan media yang bersifat formal, tetapi terkadang menggunakan suatu contoh nyata yang dikemas dalam sebuah rekaman film. Seorang guru atau penyampai pendidikan harus mampu menampilkan sesuatu yang menarik agar apa yang akan disampaikan dapat dipahami oleh audiens. Dan hal itu membutuhkan suatu keahlian. Contohnya seperti film. Film itu merupakan hasil karya seni yang berasal dari perpaduan banyak unsur seperti suara, gambar, gerak. Kamera pun merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pembuatan film. Fungsi kamera yaitu mengambil atau merekam adegan-adegan yang diarahkan oleh sutradara, kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan-adegan supaya dapat mengambil gambar yang menarik dan dapat dipahami. Untuk membuat bahan pelajaran biasanya menggunakan kamera video. Kamera video memiliki persamaan dengan kamera film karena menghasilkan gambar bergerak. Namun yang membedakannya yaitu bahan bakunya yang berupa kaset video yang setelah pengambilan gambar hasilnya dapat langsung dilihat karena terjadi gambar secara optis dan elektronik.
Contohnya kamera Betacam, mini DV, HD cam. Sedangkan fungsi dari audiovisual yang pertama yaitu fungsi edukatif, yaitu menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa serta masyarakat supaya berpikir kritis, memberi pengalaman yang bermakna, serta mengembangkan dan memperluas cakrawala berpikir siswa. Yang kedua, fungsi sosial, yaitu menyampaikan informasi autentik pada bidang kehidupan dan juga konsep yang sama pada setiap orang, agar bisa memperluas pergaulan, pengenalan, pemahaman mengenai orang dan adat istiadat serta cara bergaul. Yang ketiga, fungsi ekonomis. Dengan memakai media pendidikan, pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan efisien. Penyampaian materi dapat menekankan sedikit mungkin pemakaian biaya, tenaga, dan waktu tanpa mengurangi efektivitas dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, fungsi budaya, yaitu memberikan perubahan-perubahan dalam segi kehidupan manusia, dapat mewariskan serta meneruskan unsur-unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Selanjutnya, materi kelompok 12 mengenai sejarah media cetak dan audiovisual. Media cetak merupakan media tertua yang ada di muka bumi. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan Agna Diuna dan Agna Senatus di kerajaan Romawi. Kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak hingga kini sudah beragam bentuknya seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Macam-macam media cetak pada umumnya. Sejarah media modern berawal dari buku cetak, meskipun pada awalnya upaya pencetakan buku hanyalah merupakan upaya penggunaan alat teknik untuk memproduksi tekas yang sama atau hamper yang sama yang telah disalin dalam jumlah yang besar. Namun upaya itu tentu saja masih disebut semacam revolusi. Lambat laun, perkembangan buku cetak mengalami perubahan dalam segi isi semakin bersifat sekuler dan praktis. Kemudian semakin banyak pula karya populer, khususnya dalam wujud brosur dan pamflet politik dan agama yang ditulis dalam bahasa daerah, yang ikut berperan dalam proses transformasi abad pertengahan. Jadi pada masa terjadinya revolusi, dalam masyarakat buku pun ikut memainkan peran yang tidak dapat dipisahkan dari proses revolusi itu sendiri. Salah satu bentuk hasil dari media cetak adalah surat kabar. Surat kabar penerbitnya ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut koran. Surat kabar awalnya berkembang di Eropa, khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Pada awalnya surat kabar hanya diperuntukkan untuk kaum elit dan terpelajar. Pada tahun 1830, surat kabar sudah mewabah di New York. Ini adalah saat kejayaan surat kabar yang akhirnya mewabah ke seluruh pelosok dunia. Sejarah perkembangan surat kabar serta majalah dapat dipaparkan sebagai serangkaian perjuangan, kemajuan dan pengulangan yang mengarah ke iklim kebebasan. Atau bisa juga dilihat sebagai kelanjutan dari sejarah kemajuan ekonomi dan teknologi. Unsur-unsur penting dalam sejarah pers yang mempengaruhi batasan surat kabar dan majalah modern akan disajikan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Tanda-tanda perkembangan media cetak adalah melek huruf atau kemampuan untuk baca tulis. Memang melek huruf ini adalah kondisi yang dipunya oleh kaum elit. Bahasa yang berkembang pun hanya beberapa bahasa pokok, bahasa Latin misalnya. Perkembangan pendidikan pada abad ke-14 juga mendorong perkembangan orang yang melek huruf. Perkembangan media cetak sekarang yaitu didukungnya perkembangan teknologi yang sudah berkembang, sehingga memudahkan orang untuk membuat suatu iklan yang lebih kreatif dan atraktif. Selanjutnya, media audiovisual. Media audiovisual televisi semakin berkembang ketika Charles Ginzburg dan Ray Dolby menemukan teknologi video cassette recorder, yaitu alat perekam suara dan gambar yang dilengkapi rangkaian TV tuner yang bisa menerima siaran TV secara langsung. Televisi mengalami perkembangan pada akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980. Televisi sebagai perkembangan media audiovisual merupakan salah satu bentuk teknologi komunikasi yang berfungsi untuk mencari informasi, media pendidikan atau media hiburan. Perubahan dari tahun ke tahun sangatlah pesat karena pada tahun berikutnya para ahli mengeluarkan pendapatnya tentang berbagai metode yang digunakan dalam teknologi pembelajaran. Salah satunya metode ceramah yang merupakan metode utama dalam melakukan pembelajaran. Guru diharuskan untuk lebih aktif dalam memberikan suatu materi. Selanjutnya ada metode tanya jawab yang merupakan siswa diharuskan lebih aktif dibandingkan guru.
Saat ini sudah banyak sekali teknologi pembelajaran baru di Indonesia seperti laptop, televisi, proyektor, dan sebagainya. Karena laptop merupakan sumber teknologi pembelajaran yang dapat dibawa kemana saja dan bersifat praktis, tidak seperti komputer hanya terdiam di satu ruangan. Selain itu, laptop juga harganya sangat terjangkau dibandingkan komputer. Sedangkan ada juga proyektor, merupakan fasilitas di setiap penyampaian materi dan gunanya untuk mempermudah guru. Selanjutnya kelompok 13 tentang media audio dalam mata pelajaran PAI. Dalam pembelajaran PAI, untuk dapat lebih memotivasi siswa, media audio dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa. Program ini akan lebih efektif apabila bunyi dan suaranya dapat merangsang para siswa untuk dapat menggunakan daya imajinasinya, sehingga dapat memvisualisasikan pesan-pesan yang disampaikan. Cara pengembangan media audio meliputi langkah-langkah teknik penggunaan media audio. Langkah-langkah untuk mempersiapkan media audio yaitu mempersiapkan diri, mempersiapkan kesiapan siswa, mendiskusikan, membahas materi program audio, mendengarkan materi audio yang akan dibahas. Lalu teknik penggunaan rekaman, diantaranya kelas harus dibawa ke arah belajar mendengarkan rekaman secara aktif. Guru hendaknya mengenal dan memahami rekaman tersebut, menguasai penggunaan rekaman dan cakap mempergunaan rekaman dalam belajar. Kegiatan lanjutan, menyiapkan materi penting untuk disampaikan di awal atau di akhir permutaran rekaman. Hal-hal apa saja yang harus ditugaskan kepada siswa dan lain-lain. Secara khusus, pemanfaatan media audio dalam pendidikan agama Islam dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam mata pelajaran Quran Hadis. Pembelajaran Quran Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media audio dalam pelajaran Quran Hadis berupa tape recorder. Peserta didik dapat mendengarkan rekaman berisi ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi sehingga peserta didik dapat mengetahui, menulis, dan melafalkan bacaan-bacaan yang didengarnya. Lalu dalam pelajaran akidah akhlak, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik bisa mendengarkan rekaman Asmaul Husna maupun sifat wajib dan lain sebagainya, sehingga peserta didik dengan mudah untuk menghafalkan dan dapat bernyanyi. Lalu dalam mata pelajaran SKI, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi cerita tentang kisah Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menulis kembali cerita-cerita yang telah didengar. Yang terakhir, dalam mata pelajaran fikih, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi doa dan bacaan-bacaan sholat, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menghafal dengan mudah bacaan-bacaan sholat serta doa-doa dalam sholat. Yang terakhir, materi kelompok 14 tentang merancang dan membuat media visual. Contoh media pembelajaran visual yaitu media visual terproyeksi atau peranti lunak presentasi. Menyediakan format untuk menampilkan visual berbasis komputer dengan sebuah proyektor digital. Peranti lunak presentasi yang dikenal luas adalah PowerPoint. Smaldino memberikan panduan dalam membuat presentasi penggunaan PowerPoint, meliputi yang pertama memilih jenis huruf, ukuran, dan warna dengan cermat. Arial merupakan salah satu huruf yang mudah dibaca, ukuran huruf 24 atau lebih besar sehingga mudah untuk dibaca. Selain itu, warna teks sebaiknya kontras dengan warna latar presentasi dan gunakan huruf kecil semua atau huruf besar semua dengan tepat. Yang kedua, gunakan latar belakang yang polos dan berwarna cerah. Latar belakang yang terlalu ramai dapat mengalihkan perhatian audiens. Sebagian besar orang merasa teks yang gelap pada latar yang terang lebih mudah dibaca dibandingkan teks yang terang pada latar yang gelap. Yang ketiga, letakkan judul berada di rata tengah atau rata kiri puncak slide, dan untuk membantu audiens, gunakan judul atau subjudul deskripsi di puncak setiap slide. Yang keempat, gunakan komunikasi yang singkat. Yang kelima, gunakan template untuk membuat format visual konsisten jika ingin membuat sebuah presentasi yang seluruh slide-nya menampilkan visual yang sama dengan warna latar yang sama pula. Yang keenam, gunakan slide induk untuk membuat format teks yang konsisten. Slide induk memungkinkan kita menempatkan teks pada jenis huruf spesifik di posisi yang sama di setiap slide. Yang ketujuh, kurangi penggunaan suara yang berlebihan sehingga dapat mengalihkan perhatian audiens.
Yang kedelapan, gunakan gambar yang sesuai, hindari gambar yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan materi. Pilih atau buat grafik yang secara efektif mengkomunikasikan pesan. Yang kesembilan, gunakan transisi yang konsisten. Transisi atau proses bergantinya satu slide ke slide berikutnya sebaiknya konsisten di seluruh presentasi. Jangan gunakan transisi acak dan hindari suara berisik dengan transisi. Yang ke-10, gunakan bangunan sederhana. Efek bangunan adalah bagaimana teks berbutir atau gambar diperkenalkan dalam satu slide. Beberapa aspek bangunan seperti berputar bisa mengalihkan perhatian audiens. Yang ke-11, gunakan dengan cermat animasi untuk mendukung pesan pengajaran ketimbang menambah efek dramatis ke presentasi yang dibuat. Yang terakhir, gunakan catatan kaki untuk mengidentifikasi slide. Catatan kaki yang dapat dibuat adalah nama kita, topik presentasi, dan atau tanggal pembuatan presentasi. Sedangkan langkah-langkah dalam merancang media pembelajaran visual dengan Microsoft PowerPoint, yang pertama, sebelum merancang media pembelajaran, kita harus mengetahui karakteristik belajar siswa dengan menentukan pengalaman siswa menggunakan visual, mempertimbangkan ekspektasi, tingkat perkembangan, dan kemampuan memahami visual serta latar belakang siswa. Mempunyai kultur budaya yang tidak jauh berbeda, berasal dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah, pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Yang kedua, setelah kita melihat latar belakang siswa, baru kemudian kita melihat tujuan pembelajaran yang ada di RPP yang telah disusun. Yang ketiga, kemudian kita mencari materi-materi yang sesuai dengan bahan yang akan diajarkan. Bisa dilihat dari literatur, internet, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk memperindah dan memperjelas materi yang akan disampaikan melalui Microsoft PowerPoint ini, kita harus mendownload gambar animasi yang sesuai serta background yang mendukung. Yang kelima, barulah kita memulai membuat slide. Yang keenam, di dalam penulisan slide, huruf yang digunakan haruslah jelas dan tidak terlalu banyak dan bertele-tele. Yang ketujuh, sebaiknya di dalam slide ditampilkan gambar-gambar animasi yang sesuai guna memperjelas dari tulisan yang ada. Yang kedelapan, setelah slide selesai, kita koreksi kembali dengan cara mengulang kembali penampilan slide dengan menggunakan slideshow. Ini berguna apabila ada kesalahan baik dari tulisan atau gambar dapat diperbaiki. Yang kesembilan, setelah kita yakin oke, kita tanyakan pendapat daripada teman sejawat guna mempersempurnakan media yang kita buat. Dan yang terakhir, kalau sudah oke semua, barulah media ini kita pergunakan. Dalam merancang suatu media ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru, diantaranya adalah melihat RPP, karena di dalam RPP harus tergambar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selain itu, guru juga harus memperhatikan kondisi siswa, latar belakang siswa, fasilitas yang tersedia di sekolah, serta waktu yang ada. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.